abdomen, perut. Jadi misalnya pada orang-orang yang mengalami kanker atau tumor usus, ya, sehingga prosesnya tidak melalui kolon ke bawah gitu ya, tetapi dia dipotong ususnya, dibuatkan lubang di perut, ya, kemudian dijahit, nah nanti ditempel dengan kantung. Jadi ininya ususnya dibuatkan lubang seperti ini, ya, jadi ini kelihatan nanti ususnya mengeluarkan BAB. Ditempel, ya gini. Ini dibuka plesternya, kemudian ditempel di perut. Nanti BAB-nya keluar lewat sini. Jadi nggak BAB lewat anus. Ya. Nah, kemudian bedanya, jadi bedanya nanti kalau misalkan fesesnya keluar dari sini nggak bisa ditahan seperti di anus, karena nggak ada sphincternya. Ya, jadi kalau orang mau BAB kan kalau ada sphincter dia bisa ditahan sebentar gitu, pengen BAB ditahan dulu, masih bisa. Kalau di sini nggak bisa, dia keluar aja, keluar aja terus. Ya, nah untuk perawatan lukanya, karena ini prinsipnya sebenarnya steril ya, tetapi dia bukan seperti perawatan yang kateter nggak boleh sama sekali nggak steril, tapi ini ada bagian-bagian yang maksudnya karena ini adalah tempat keluarnya feses, dijaga kebersihan itu adalah sekitaran stoma. Jadi yang dijahit itu loh adik-adik. Nah, di situ dia biasanya rentan infeksi. Karena infeksi apa saja? Kemerahan, tumor, dolor, kalor, fungsiolesa. Jadi ada pembengkakan biasanya, kemudian ada kemerahan, nyeri, ya, panas. Nah itu biasanya yang kita hindari sehingga tidak terjadi infeksi pada luka di stoma. Karena selain biasanya karena luka stoma yang infeksi, ini bisa juga karena pakai hipapik ini atau pakai plester ini juga menyebabkan kulit pasien iritasi. Ya kan tidak jarang orang kalau misalkan dia kena plester juga dia iritasi ya. Itu. Ya itu yang diperhatikan. Tetap jaga kesterilan, tapi ini lebih ke luka stomanya, karena dia juga akan bisa bercampur dengan kena feses juga. Jadi gerakan tindakan untuk perawatan luka ini harus cepat, karena kalau misalkan kalian lambat, bisa-bisa pada saat perawatan luka keluar dia fesesnya gitu. Karena ini kan nggak ada sphincter, nggak bisa ditahan oleh pasien. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan juga, pasien ini kan tentunya karena ini dikeluarkan lewat ini, adik-adik, dia akan mengalami harga diri rendah. HDR pasiennya, terus bawa kantong feses kemana-mana. Karena ini kan kalau misalkan nggak benar-benar rekat sekali dan bagus, apalagi transparan begini, ini kelihatan gitu, walaupun sudah ditutup baju atau kalau kecil ya. Kemudian ini sebenarnya gunting perban, jangan dimasukkan ke bak instrumennya, ini di luar tempat. Nah kemudian ada gunting jaringan, artery clamp yang chirurgis ya, ini yang clamp biasa. Ini sebenarnya dia satu untuk di luar ya, siapa tahu dia ada balutan. Kemudian dua, satunya chirurgis, satunya yang biasa, anatomi. Tuh ya. Ini nggak ada duk ya? Mana duknya? Udah ya. Ini sebenarnya kan kita akan sterilkan di autoclave ya. Jadi kalian harus lihat nanti pada saat pakai sarung tangan, mana ibu jari, mana kelingking. Jadi jangan main asal mau pakai aja, kita harus lihat. Jadi kalau begini harus begini. Kalau misalkan tangan kalian satunya belum pakai sarung tangan, ini hanya boleh masuk bagian dalam dia, kontak tangan dengan tangan. Tapi kalau ini sudah pakai sarung tangan, ini bagian luar saja yang boleh dipegang. Jadi gini dia, gitu. Sarung tangan dengan sarung tangan. Jangan masuk lagi dari dalam begini, narik. Nah, on steril dia. Ya, jadi pakai sarung tangan tuh dilatih, sehingga kalian bisa shred gitu. Nah, gimana Bu? Kalau misalkan ini sering salah masuk Bu, gitu. Awal misalkan pakai salah masuk, ya udah biarin dulu salah masuk, jangan dibenerin dulu. Tarik dulu ya sampai di sini. Setelah itu baru kalian pakai lagi satu, baru dibenerin. Dan narik yang di situ tuh jangan di bawahnya begini, nggak boleh dari sini. Gitu, ditarik dari luarnya aja. Nanya untuk apa? Untuk membersihkan area sekitar stoma, karena dia kan kena BAB ya. Dia harus disterilkan, ada dibersihkan, disemprot. Jadi kalian harus ganti sarung tangan.
Jadi pada saat buka yang pertama sudah terpasang di sini kantong kolostominya ini, kantong ostominya kalian buka tuh pakai sarung tangan, ya. Kemudian setelah itu kalian bersihkan dulu, baru kalian ganti dengan sarung tangan yang baru. Pada saat mau mengambil set perawatan luka, ya. Jadi harus cepat gerakannya, ya. Kita coba ini kita rapikan aja di sini ya. Jadi kita setting dia alat-alatnya dari yang tertinggi dulu, semakin di depan semakin pendek. Jangan sampai nanti kebalik, yang tinggi di depan, yang pendek di belakang, nanti menggradukan dia jatuh semua. Ya. Oke, sudah, kita akan buka set steril ya. Jadi ibu tidak akan ajarkan lagi pada saat kalian buka ini, karena begitu masuk tahap kerja kalian akan posisikan pasien, pakai sarung tangan bersih, kemudian pasang perlak, kemudian dekatkan near bacon. Stick ya. Ini adik dari sini. Ya, kemudian pakai sarung tangan bersih. Ibu anggap udah pakai sarung tangan bersih. Kita buka atau kita amati dulu. Kalau misalkan bening begini, kalian bisa amati. Tapi kalau misalkan dia pakai plastik yang kuning tebel, itu nggak bisa kita lihat sekitar lukanya. Ini kita buka pelan-pelan. Bu, saya buka ya Bu. Nah, begitu ini lepas, jangan dia angkat begini saja ya, karena ini ada bolongnya. Jadi harus hati-hati. Ya. Ini kita langsung angkat bawa ke plastik begini. Ya, ini langsung kita buang di sini. Ya, kita buka sarung tangan, kita buang di tempat plastiknya. Kemudian kita cuci tangan. Ya, dengan hand rub. Setelah itu kita akan buka sel steril. Nah, buka sel steril ini hati-hati. Kalau dia pakai duk begini, kalian ambil seperti ini. Ya. Ya. Itu berarti tidak pakai handscoon ya Bu? Pakai handscoon. Ini enggak, ini belum. Oh belum. Ini belum. Tapi kalau kalian udah pakai handscoon nggak bisa nanti pakai buka ini. Oh berarti sebelum pakai handscoon. Oh, udah nih kita buka sekarang. Karena tadi kan kita bagian luarnya yang kita pegang ya. Bukanya seperti yang tadi Ibu sudah. Seperti ini. Kalian boleh turunkan satu-satu begini ya, atau nunggu nanti setelah pakai sarung tangan. Silakan, Ibu nggak akan memaksa kalian harus pakai korentang itu. Dibiarkan aja dulu di dalam. Karena ini susah adik-adik gitu. Nanti aja kalian siapkan dulu dia kasa misalnya, kemudian siapkan sarung tangan. Ini hati-hati ya, siapkan sarung tangan, kemudian kalian siapkan NaCl. Ini kalau misalkan perlu plester kayak tadi, kalian sudah guntingkan plester, sekarang siapkan. Kemudian ini disiapkan spide, kita masukkan ke dalam kupet. Belum, ini kan tadi karena sudah diisi. Belum, karena tadi kan kita sudah tuang di sini, jadi kita tinggal ambil nanti begini. Ya, ini belum. Ini udah steril, udah siap semua ya. Tidak perlu salep dan lain-lain gitu ya, tidak perlu obat, jadi hanya ini aja. Oke, langsung kita pakai sarung tangan steril sekarang. Ibu praktekkan lagi nggak? Praktekin aja lagi sekali ya. Ya boleh Bu. Maksudnya pas keluarin ini. Takut ini pakai yang tadi aja. Nah, ini kan sudah steril ya. Jadi kalian boleh langsung press begini, seret. Boleh. Tapi itu tidak estetik dan sepertinya kok kayaknya dajal ya gitu pakai dajal. Nah, ini kalian ambil dulu, siapkan cairannya dulu, seret. Kemudian ini anggap ini sudah pakai. Kemudian ini kita keluarkan semua. Jejer. Berarti itu kan di sini tadi gininya handscoonnya tuh di korentang, nanti ambil ke sini apa pakai tangan aja? Pakai tangan, yang penting nggak nyentuh bagian yang akan kita gunakan. Ya.
Itu pentingnya kalian menjaga kesterilan pokoknya pada saat pakai sarung tangan. Mau ambil pakai tangan yang penting jangan dibanting-banting lagi ulung ben jemak ben ulung itu jangan. Jadi sekali ambil jatuhkan pelan-pelan, kemudian langsung pakai yang ini pakai bagian luar gitu. Ya, baru kalian keluarkan semua. Kemudian kalian boleh peras seperti ini atau kalian ambil pakai ini. Satu-satu. Ya, jadi megangnya seperti ini ya. Megangnya seperti ini, seperti jajaran genjang. Nih. Putar. Terus balik. Ya. Kemudian taruh. Ini agak rimit nih kalau ini. Ya, ini kalian pegang seperti jajaran genjang gini ya, nih. Ini bagian ujung atas, ini bagian ujung bawah gini. Putar. Seret. Balik lagi. Seret. Ya, ini harus latihan ya. Latihan ya. Jangan sampai nanti begitu ujian belum lagi sama tremor. Gemeter gitu kan. Iya, namanya ujian kan pasti gitu. Nih. Belum lagi ini yang seru nih. Ya, belum lagi ini kan gemeter nanti waktunya 15 menit. Nih, udah selesai. Sekarang kalian mau bersihkan sama seperti tadi ya. Bersihkannya seperti itu. Tapi sebelumnya ini dulu. Ini jangan nyentuh ya, jangan sampai begini-begini kalian semprot aja dulu. Yang penting ini nggak nyentuh ke luka pasien atau ke feses pasien. Ternyata kurang, terpaksa ya udah ambil sini lagi. Gitu ya. Kalau memang kurang, tapi nanti ujian sekali aja saya udah selesai. Kemudian kalian mulai bersihkan. Dari bagian dalam keluar. Ini boleh kalian taruh di sini ya. Kemudian kurang lagi satu misalnya atau kurang. Nih ambil dengan tempat yang bertambah. Ini sama. Ini udah selesai, kita taruh di sini. Ya. Nah, kemudian setelah itu nggak perlu apa-apa lagi, berarti sekarang kita akan langsung pakaikan colostomy bag. Karena nggak ada obat, nggak ada apa yang digunakan. Nggak perlu nekrotomi misalkan. Ya nggak perlu menggunting jaringan kalau pada luka-luka diabetes kan ada hitam-hitam tuh, itu harus kita gunting, kita bersihkan semua sampai dia keluar darah. Maksudnya sampai ada darah yang keluar gitu. Sehingga kita tahu masih ada aliran darah di sana. Kalau ini berbeda. Udah semakin cepat akan semakin baik, tapi bukan kerosokan juga ya. Ya nanti masih merespon masih ini enggak. Ya kita buka, kita pasang. Nah ini boleh kalian plester, jangan sampai tangannya atau sarung tangannya yang kena. Plester seperti ini, seperti yang tadi. Ya setelah itu kalian rapikan dulu alat-alat karena masih pakai sarung tangan. Ini kita bungkus, buang ke tong sampah, nanti diambil lagi ya. Ini kita taruh di baskom. Kalau misalkan kalian ini untuk ambil ini, kalian taruh di baskom begini. Ya, karena ini akan diisi dengan cairan klorin atau baiklin. Nah, setelah itu kita rapikan pengalas pasien. Tapi di pasien tidak semudah ini ya, karena dia nggak bisa diangkat-angkat begitu saja.